Oke, halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di Stock Request ya, per tanggal 14 April 2023 ya, memasuki minggu kedua di bulan April teman-teman. Ya, seperti biasa, di Stock Request kali ini kita membahas 3 saham utama dan semoga di antara 3 saham tadi ada yang bisa memberikan cuan bagi kita semua ya teman-teman ya. Saham tersebut adalah saham ESA, JPFA, dan juga saham HMSP. Nanti kita akan cek kira-kira mana nih yang menarik di antara 3 saham tersebut secara teknikal dan juga risk dan reward-nya. Oke, tapi sebelum itu ya, sedikit recap dulu menu sore ya. Menu sore minggu ini lumayan. Aku kasih kemarin Senin dan Rabu ya. Senin dan Rabu itu 2 dan 6-6-nya hit take profit ya. Karena target price kita adalah di angka 2%. Semuanya kena ya, semua kena target price. Jadi kalau misalkan teman-teman ikutan dan cuan ya congrats ya teman-teman. Jangan lupa untuk disisihkan sebagian untuk sedekah. Oke. Dan buat teman-teman yang memang mau join free group kita silahkan. Nanti linknya akan aku put di deskripsi di YouTube. Oke. Kemudian aku juga mengadakan registrasi ya webinar day trading masterclass. Ini sudah ke batch yang kedua. Di batch 1 kemarin kalau nggak salah sudah ada sekitar 12 sampai 15 orang ya yang sudah memang mengikuti webinarnya, dan overall cukup bagus ya, di antara mereka sudah ada yang berhasil praktek dan juga berhasil cuan. Jadi memang proven ya, jadi dari menu yang dikasih proven dan juga dari ilmu juga proven. Jadi buat teman-teman yang mau daftar juga silahkan ya, linknya akan aku put di deskripsi di YouTube. Oke, sedikit review dulu ya IHSG minggu ini ya, dan juga kejadian makroekonomi. Minggu ini IHSG cukup oke lah ya ditutupnya. Plus tipis ya, plus tipis kalau nggak salah di angka plus 0,38% ya minggu ini, dengan closing di area 6818,57 ya. Minggu ini IHSG juga ada inflow dari foreign itu di angka sekitar 3 triliun, dan mostly memang masuk di saham-saham blue chip ya kalau teman-teman lihat minggu ini. BBRI, Telkom, BBCA, Antam, BRMS, dan sebagainya ya. Jadi kalau menurutku pribadi ya IHSG sebenarnya berpotensi untuk breakout nih, dan sekarang juga sudah ada tanda-tanda bahwa dia on the way untuk membentuk pattern inverted head and shoulders ya. Jadi kalau misalnya ini breakout, tentunya ini akan menjadi menarik karena kemungkinan besar IHSG berpotensi menuju ke area 7.100 ya. Asalkan tidak ada kejadian-kejadian yang memang membuat foreign tersebut out dari IHSG kita. Gitu. Oke, jadi menurut viewku pribadi dan minggu depan gitu ya, IHSG sebenarnya potensinya adalah untuk lanjut naik ke atas kalau misalkan foreign-nya masih terus konsisten mengakumulasi IHSG kita, ya. Dari sisi makroekonomi sendiri kalau teman-teman lihat inflasi itu sudah menurun cukup jauh ya, dari 6% ke 5%, dan ini berarti membuat gap antara inflasi dengan suku bunga di Amerika itu menjadi 0 ya. Jadi kalau misalkan seperti ini kejadiannya adalah akan sangat sulit bagi Amerika untuk meningkatkan suku bunga lagi, ya. Kalau misalkan kejadiannya seperti itu, efeknya kemana? Efeknya tentu saja adalah ke memang, perusahaan-perusahaan yang memang kemarin sempat terpukul cukup dalam ya, karena memiliki tingkat hutang yang tinggi, gitu. Ya, dan juga ada beberapa di saham teknologi tentunya akan berimpact positif ya atas, sentimen ini tentunya. Ya, jadi teman-teman mungkin bisa lirik-lirik juga tuh sektor teknologi minggu depan, kira-kira akan ada respon atau tidak, gitu. Karena memang beberapa sudah berada di area support, gitu ya. Oke, itu sedikit, recap kecil aja. Next kita akan mulai melanjutkan pembahasan kita ke 3 saham utama tadi. Yang pertama saham ESA ya. Nah, saham ESA ini memang, surprisingly ya, dibuat ARB 3 kali berturut-turut. Entah kenapa, padahal ya kalau teman-teman lihat secara fundamental kinerjanya dinilai cukup bagus ya. Salah satu perusahaan dengan kinerja cukup bagus, tapi ternyata malah di-ARB-kan. Nah, sebenarnya kalau misal hal tersebut terjadi, itu bisa menjadi, indikasi awal bahwa kemungkinan besar di Q1 atau Q2 nanti, ESA ini kinerjanya kurang oke. Ya, bisa jadi, tapi itu hanya sifatnya spekulatif ya teman-teman. Karena kan sifatnya adalah, eee, harga saham itu leading leading indicator gitu kan. Price discount everything-nya. Takutnya itu kejadian gitu. Dan sebenarnya untuk ESA sendiri, kalau misalkan besok dia turun lagi, kemungkinan besar ini akan menarik karena 690 ini adalah area support yang cukup kuat ya, 680 sampai 690 lah. Atau bisa kita bilang 680 sampai 700 ya. Di sini adalah salah satu area support yang kuat, tapi kalau misalkan teman-teman lihat ya ini sudah memasuki tren yang downtrend ya. Secara ini ya, secara jangka
pendek dan menengahnya ya, tapi secara jangka panjang ini masih terbilang sideways ya. Sideways di sekitar area 720 sampai 1150 gitu. Jadi kemungkinan besar ESA minggu depan akan menarik ya, pasti akan ada respon minggu depan. Untuk ESA ya minggu ini ada distribusi masif dari KI, MG dan CC. Tinggal kita lihat deh minggu depan responnya apa nih di area 700 ini ya. Kalau menurutku pribadi sih akan ada potensi untuk rebound lah dan bisa teman-teman manfaatin untuk day trading gitu. Ya, kita tidak akan buat plannya untuk ESA ya karena memang secara price kita masih menunggu konfirmasi, tapi menurutku sih bisa dijadikan untuk watchlist ya minggu depan. Oke, oh ya sekedar informasi juga ya minggu depan bursa kalau nggak salah buka sampai either Selasa atau Rabu ya. Di antara dua itu ya, terus kemudian kita akan libur panjang selama seminggu ke depan. Oke, itu untuk ESA ya. Kemudian next kita akan bahas JPFA. Nah, untuk JPFA sendiri ini juga kurang lebih mirip-mirip dengan ESA ya. Statusnya adalah sekarang downtrend dan memang masih agak berat nih untuk JPFA ini untuk kembali naik ke area atas karena memang secara fundamental juga belum mampu untuk ngangkat kan. Meskipun ini sekarang lagi momentum lebaran ya. Jadi salah satu isu yang bagus bagi JPFA untuk saat ini adalah memang buyback ya, bahwa JPFA ini akan melakukan buyback gitu ya. Kalau teman-teman cek ya baru-baru ini aja ya sekitar 350 miliar ya kalau nggak salah ya. Dan ini dilaksanakan mulai periode April mendatang. Jadi seharusnya sih ini pertanda awal yang oke lah ya, tapi memang kita nggak bisa expect dia akan naik kencang ya. Kemungkinan besar kita akan main di swing pendek aja. Nah, untuk JPFA sendiri secara risk dan reward menurutku cukup oke ya, dimana sekarang sudah mulai mendekati area support, yaitu di sekitar area sini ya, ini adalah supportnya 1070 ya kurang lebih. Kemudian next area resistance adalah di sekitar area 1180 lah ya. Kalau misalkan dikasih tembus lagi mungkin berpotensi menuju ke area 1230 di sini. Oke. Kita akan coba buat plannya. 1095 harga sekarang ya. Last support adalah 1070, berarti 1060 lah ya. Next HKTP adalah 1180 ya. Dan juga 1230 ya. Jadi untuk JPFA sendiri untuk saat ini secara risk dan reward menarik ya, secara risk dan reward menarik, cuma secara sentimen agak kurang ya. Kemudian secara MACD sendiri harusnya ini membentuk divergence sih ya. Coba kita cek ya. Kayak di daily-nya tuh udah ada tanda-tanda tuh. Nah ini ya di chart 45 menit sudah terlihat ada divergence. Jadi menurutku sih harusnya ini akan ada respon ya. Harusnya akan ada respon minggu depan sih. Ya. Di chart 45 menit dia sudah ada divergence dan di daily juga on the way untuk membentuk divergence. Jadi menurutku sih menarik untuk dilirik lah ya karena risk dan rewardnya juga oke. Tapi palingnya swingnya swing pendek aja, nggak bisa swing panjang. Oke? Itu untuk ESA dan juga JPFA. Kemudian terakhir adalah di HMSP. Nah, untuk HMSP sendiri menurutku lumayan menarik ya. Lumayan menarik karena memang satu, dia sekarang lagi ketahan area exponential moving average 200 ya. Di tren yang memang uptrend ya. Kalau teman-teman lihat ini adalah tren yang uptrend ke atas terus kemudian dia koreksi nih. Adalah koreksi pertama dan kemudian dia ketahan di sini ya. Kalau kita coba ukur by Fibonacci. Nah, ini adalah area Fibonacci 50% ya. That's why menurutku cukup menarik ya karena memang risikonya rendah dan juga ini dekat dengan area MA200 juga. MA200-nya itu adalah di sekitar 960. Ya. Itu adalah poin menarik yang pertama. Poin menarik kedua adalah secara foreign flow untuk HMSP sendiri itu minggu ini ya, itu mulai ada akumulasi dari foreign cukup signifikan kalau teman-teman lihat ya. Minggu ini dari periode 10 sampai 14 itu foreignnya mulai masuk lagi ke HMSP. Jadi menurutku sih berpotensi untuk melanjutkan kenaikan keesokan harinya. Bukan keesokan harinya, tapi lebih ke arah minggu depan ya. Jadi kalau misalkan untuk HMSP sendiri, risk dan rewardnya juga menarik. Jadi kalau misalkan teman-teman pasang support di sekitar sini, 1000 boleh, ya di sekitar 1000. Terus kemudian lastnya adalah di sekitar EMA 200-nya, itu adalah 960 ya. TP-nya di mana? TP-nya bisa nutup gap, yaitu di sekitar 1110. Oke. Area harga sekarang adalah 1000
1020 ya. 1090. Oke. Next harga TP 1110. Ya. Nah, jadi menurutku risk dan reward-nya untuk HMSP juga menarik ya. Inflow-nya ada. Jadi inflow-nya ada dari broker summary-nya ya, dari foreign. Terus kemudian lagi on support juga. Jadi menurutku oke sih untuk dilirik-lirik untuk jadi opportunity minggu depan. Gitu. Oke. Paling gitu aja teman-teman terkait stock request kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa buat teman-teman yang memang penasaran dan mau coba ikutin webinar Day Trading Master kelasku, silahkan linknya nanti akan aku put di deskripsi di YouTube ya. Per sekarang ini sudah ada sekitar 10 orang kalau nggak salah yang daftar ya. So, silahkan daftar karena sifatnya adalah free lifetime reset. Jadi bagi teman-teman yang memang belum paham, silahkan untuk reset ulang ya sepuasnya. Oke, thank you teman-teman semuanya. See you next video guys. Bye-bye.